Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali kita hadir di majelis ilmu kita tiap malam Minggu, dan pada malam hari ini kembali kita akan membahas, mengkaji apa yang akan kita amalkan ke depannya, yaitu tentang korban. Sesuatu yang akan kita laksanakan itu pastinya ada perencanaan, dan perencanaan itu dimatangkan atau dimantapkan. Sebagaimana sesuatu yang akan kita capai itu akan kita perjuangkan dahulu, maka begitu apa yang kita perjuangkan tadi sudah mencukupi, barulah ada transaksi. Sama tentang korban pun ternyata kita didahului daripada mengenali rahasia dan makna korban yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kenali dahulu rahasianya, maknanya, barulah kita berkorban. Sama orang sembahyang, ketika perintah sholat itu ada, tidak langsung diperintahkan sholat, tapi diperintahkan dahulu belajar, mengetahui rahasia dan makna daripada bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Artinya udah langsung diperintahkan sembahyang, langsung sembahyang kan? Harus dipelajari dahulu. Artinya berarti harus dengan ilmu. Nah, untuk masalah kurban ada beberapa dalil dalam Al-Quran, dan ada 10 hadis lebih tentang menjelaskan masalah kurban. Mungkin salah satunya di dalam Al-Hajj, yaitu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mawsakan liyazkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sini caranya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk berkorban. Artinya bagi setiap umat itu disyariatkan, artinya diproses, diperintahkan untuk apa tadi? Bahimatil an'am. Kemudian fa ilahukum ilahu wahidun fallahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Disebutkan di sini lagi, diterjemah, nanti akan kita bahas lah, kita akan mempelajari ini maksud daripada dalil-dalil untuk korban. Disebutkan lagi di sini agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi seolah-olah rezeki yang ada ini kan cuma hewan ternak seolah-olah. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi Allah marajahum min bahimatil an'am. Jadi an'am ini ada ain, kemudian ain dan mim, bahwa setiap jiwa itu terhijab, terdinding. Itu simbolnya ya binatang, hewan ternak. Jadi sesuatu yang menghalangi kita itu adalah simbol kebinatangan. Makanya disebut dengan al-an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa ini ya disebut dengan fa ilahukum ilahu wahidun. Kemudian fallahu aslimu, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Kemudian wa basyiril mukhbitin. Kemudian ini, dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk
patuh kepadanya. Nah, di sini kita ambil sedikit karena Al-Hajj ayat 34. Jadi korban ini kalau kita pelajari daripada dalil-dalil Qur'annya ada, hadisnya ada, seolah-olah ini mutlak. Makanya korban ini ada yang mengatakan hukumnya itu adalah muakkad, dikuatkan, harus hampir mendekati wajib. Kemudian ada juga bilainya ada mampu ya, ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki, kata Allah itu, barang siapa yang diberikan rezeki kemudian ia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Jadi seolah-olah kalau ya disinilah yang melemahkan terjemah. Barang siapa yang aku berikan rezeki, rezeki itu aturan hidup, takdirnya, aku berikan roh, napasnya, kemudian dia kadang mau berkorban, kadang mau pulih kembali dengan aku. Setelah aku cipta, ini kalau bahasa huruf lah, setelah aku cipta, kemudian aku hidupkan, nah aku hidupkan, tapi ya Tuhan ini kadang mau kembali, kadang mau berkorban, kadang mau mendekat dengan aku. Kata-kata korban itu kan mendekat, makanya di mana penjelasannya, sedangkan di dalam surah Al-Waqiah korban itu diartikan mendekat. Ulaika al-muqarrabun, siapa-siapa yang lebih dahulu mendekat. Nah di ayat lain lagi artinya berkorban ini adalah diartikan dengan simbol penyembelihan, penyerahan diri. Nah kita ambil qoribun, tahun-tahun dulu kan sudah kita jelaskan bahwa korban itu berasal dari korban. Qoribun, orang yang mendekat, artinya orang yang mengenali dirinya, berarti orang yang mendekat. Nah di sini berarti di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang diberikan rezeki nafas, roh, sudah aku olah, batang tubuhnya lengkap, ya Tuhan, aku hembuskan nafas roh tadi ke dalam tubuhnya, kemudian dia hidup, kemudian yang kadang mau pulih lawan aku, kadang mau mendekat dengan aku, itu bahasanya korban. Orang yang kadang mau berkorban itu berarti dia kadang mau mendekat dengan aku. Berarti kan ketakutan akan dunia, kekhawatiran akan dunia, berarti bertuhankan dunia. Kalau kita artikan lebih sadisnya kan itu, kita ilmu huruf, nanti kita bahas dengan ilmu huruf. Berarti dia kadang mau dia Tuhan mendekat dengan aku. Nah bahasanya kalau di Al-Quran lagi, ya, jangan dekati tempat sholatku, kan terjemah seperti itu, jangan dekati tempat sholatku. Akhirnya apa? Seolah-olah tempat sholat itu ya mushola, ya, masjid, lalu diartikan seperti itu. Maka kalau tempat sholat itu diartikan dengan hati, maka hati itu adalah air yang membeku, kemudian mengental, dan disitulah tempat roh, dan disitulah takdir kita, nasib kita. Berarti kalau kita kadang bisa mendekati hati, berarti kita kadang memiliki hati. Akhirnya itulah yang disebut dengan hijab yang terbesar. Apa hijab kita yang terbesar? Kekhawatiran akan dunia. Jadi masalah korban ini, sebagian ulama itu berpendapat muakkad itu dikuatkan, mutlak. Jadi barang siapa yang aku berikan rezeki lebih kemampuan, maka kata-kata kemampuan ini kita yang mengukur. Kemudian terbentuklah kemudahan-kemudahan, tidak seperti halnya ini kan sekarang ramai beredar, dan kita pun hari ini dapat kiriman macam-macam. 4 kafda kurbannya, ada 3 pilihan, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 4,5 juta, 3 pilihan. Kita dapat dikirim juga pilihan, ada 3 paket ya, yang ada berkorban 2,5 juta ada seikong, 3,5 juta ada seikong, atau 3 juta ada, dan 4,5 juta ada, 4 juta ada. Pilih yang mana? Tuh, kan sudah ada pembatasan kemampuan itu. Nah sekarang kita bentuk suatu kemudahan lagi, jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. Kalau seandainya tadi paketnya ada 3 juta, 3,5 juta, atau 4 juta, atau 4,5 juta, nah kalau kemampuan orang seikungan, apa bakal sakit?
Berarti Allah memberikan kemampuannya mampu untuk berkorban membeli 1 ekor sapi. Kemudian dia mengikuti yang 3 juta. Ya, berarti itu menggugurkan dirinya sendiri. Berarti itu sudah bukan korban lagi. Artinya barang siapa yang aku berikan kemampuan rezeki lebih. Kalau mampu seekor sapi itulah takaran kita. Itu maksudnya. Jadi mengukur kemampuan itu, keimanan kita itu seolah-olah kita ini berkorban. Sampai rapatnya aja kalau ini. Ya, nilai apa yang kita miliki itu 0,00 sekian persen. Allah kada lebih daripada sepertiga mengambil daripada kita. Kada Allah ambil itu. Tapi kita sekarang bayangkan korban ini kan kesusahan tadi kan ada paket-paket tersebut. Nah disitulah kita mengenali, oh ternyata korban ini benarlah. Dari beberapa kitab dijelaskan, ada yang menjelaskan tentang bahwa korban itu ada yang disebut dengan hadiah dan udhiyah. Bahwa korban orang yang melaksanakan haji, maka orang-orang yang melaksanakan haji orang-orang yang berada di kota Makkah. Korban mereka mengucurkan darah, ya, karena mereka sudah melakukan wukuf. Wukuf itu berarti sudah mengenal diri. Wukuf itu adalah cerita penciptaan manusia. Wukuf itu cerita bagaimana diri kita ini ada. Wukuf itu kan pertemuan Adam dan Hawa, di situ akhir ketemu. Maka cerita ini akhirnya selaras dengan Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli. Ya kan? Fasholli li rabbika wanhar. Nah ini akan kita bahas. Jadi korban yang orang berada di kota Mekah ya dilaksanakan setelah wukuf. Dan kita yang bukan berhaji, bukan berumrah, ya kan? Bukan berada di kota Makkah. Apakah ayat ini juga bisa kita pakai? Ya jelas, karena ayat ini umum sifatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Jelas kita bisa gunakan. Nah, bagaimana merujuk kata-kata fasholli? Nah, sekarang kita langsung bahas dengan ilmu huruf, karena kita sudah janji bahwa kurban ini akan kita perdalam secara ilmu huruf. Tadi Al-Hajj ayat 34, kemudian Al-Kautsar ayat 2. Ada dasar Al-Hajj ayat 34 ini menerangkan bahwasanya simbol kurban itu untuk menunjukkan rasa syukur. Jadi pertama ini simbol kurban itu untuk menunjukkan supaya kita bersyukur atas rezeki, dan berakhir untuk mengenal Allah. Berarti mengenal Allah ujungnya ini. Nah, kemudian Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Kita singkat hurufnya, kita ambil hurufnya fa sholli. Nah kita raih sudah. Fasholli. Dan fasholli satu dulu. Kemudian rabbika wanhar. Jadi fasholli ini Rabbi sebenarnya sini. Jadi ada ujungnya ini kita berarti kita pisah. Kemudian waw atap sambungannya. Nun wan har. Nah, itu tujuan. Jadi yang kita bahas langsung ke Al-Kautsar. Perintah kurban itu fasholli. Kata-kata fasholli itu. Yang pertama, sebelum berkorban itu Allah perintahkan fasholli. Ini kita sambil belajar ketika kita membaca Al-Quran,
kita lihat di hurufnya. Ya, ternyata ada huruf fasali, huruf fa. Artinya proses. Proses ini akhirnya disebut dengan belajar atau ilmu. Jadi sebelum ke korban itu kita kenali dulu. Korban orang yang berada di kota Mekah yang melaksanakan haji pun setelah wukuf. Jadi fasali ini, wukuf ini sama dengan ini, akhirnya sama setara dengan wukuf. Perintah wukuf sama itu. Ini orang yang berhaji, ya. Ini orang yang di luar Mekah. Nah, kita tahu kata-kata fasali per hurufnya. Jadi ramai kita kalau baca Quran itu belum lagi membaca terjemah. Fasali, kenali, belajar dulu, proses dulu, belajar apa? Nah, kan itu nih. Karena bila ini hurufnya proses. Bila hendak rambutan, tanam rambutan, kayak yang memproses membuahkannya gitu maksudnya. Berarti belajar tentang rambutan. Nah, sekarang huruf fa di sini menunjukkan pasti proses. Apa yang diproses? Apa yang diproses? Nah, barulah di sini muncul apa yang diproses. Kita memproses diri kita dahulu. Ya. Yang pertama, kita kenali diri kita ini seperti apa, dari mana dan bagaimana bisa ada. Karena wukuf itu adalah pertemuan Adam dan Hawa, dan disitulah Al-A'raf menjelaskan, aku keluarkan air dari tulang Adam. Bukan itu hanya Tuhan maulah. Kan itu maksudnya. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana diri kita itu sampai ada. Nah, di sini bisa dengan cara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat 20, dengan ilmu ilmu tauhid yang lain kan banyak loh, dengan cara tuji banyak loh. Nah, sekarang kita mengenali, berarti kita mengenal diri dahulu. Nah, yang pertama mengenal diri. Mengenal diri. Kenapa diri kita itu ada, seperti apa penciptaan kita itu. Ingat, untuk menjawab ini banyak Anisya bisa ambil Quran. Tapi yang lebih mendekati ini sesuai urutannya adalah Al-A'raf 172. Itu lebih mudah. Kalau ayat-ayat yang lain diciptakan dari saripati tanah aja, ya. Tapi kalau di dalam Al-A'raf jelas bahwa manusia itu diciptakan pertama-tama dahulu. Ini kita mengulang akhirnya lah, daripada air, kemudian air berubah menjadi darah, kemudian mengental jadi hati, kemudian tubuh. Nah, itu manusia dicipta. Itu urutannya kan? Ya, Al-A'raf menjelaskan di situ bahwa dikeluarkan air, ya benar. Kemudian air aku datangi, aku mintai persaksian, alastu biradikum bala berloseh. Nah, kan jelas itu nih, berulang kita. Berarti kita kenal, oh kayak itukah diri kita ini diulang. Oh seperti itukah cara penciptaan Tuhan. Maka kita akan, oh ternyata sejak berbentuk air kita ini sudah menyaksikan diri kita seorang. Kemudian air tadi berubah warna menjadi darah, sesuai juga dengan ilmu huruf, ya kan?
huruf alif. Kemudian dari huruf alif diproses huruf alif ini, akhirnya 3000 tahun diceburkan ke dalam neraka, ia disucikan, makanya warnanya merah. Man anak kan disini roh yang dihembuskan ini roh dihembuskan diproses selama 3000 tahun. Ini 3000 tahun jangka waktunya. Nah, 3000 tahun tuh. Roh yang dihembuskan ini ditanya di dalam Al-Quran pun, ketika kita di alam rahim ditanya juga alastu-birabbikum, sama. Ketika roh dihembuskan man anta kan sama juga kisahnya. Jadi penciptaan awal penciptaan bahan baku yang awal pun seperti itu kejadiannya. Kemudian dari bahan baku menjadi Adam, seperti itu juga kejadiannya. Kemudian jadilah manusia berikutnya, kayak itu juga kisahnya. Cuma beda apa namanya? Beda sebutan sudah, ya kan? Beda bahasa sudah, dan beda bentuk, beda nama sudah. Kita yakinin dulu, kita pegang dulu situ. Kemudian roh yang dihembuskan tadi, ia diproses. Kenal ada dengan aku di bahasanya. Siapa engkau, siapa aku? Itu di dalam alam rahim air ini, ketika didatangi alastu birabbikum, lalulah berpikirnya, berpikir jadi darah, ya, jadi darah. Kemudian darah mengental, saking kekuatan berpikir. Wah, ya, jalan manusia tuh, saking padatnya, saking pusingnya, mental sudah baku, jangan bahasa kita. Jadi hati hanya sadar. Begitu ya sadar, kalau roh begitunya sadar, karena antallah. Tapi kalau banyak tadinya sadar, dia berbentuk hati, dia menjawab, ya, jawabannya bala syahidna. Disinilah yang disebut dengan huruf ta, sya dan ba. Nah, disinilah terjadinya. Jadi disinilah terjadi, lalulah ini membuat pengakuan. Ketika sudah membuat pengakuan, disinilah Allah tetapkan nasib kita. Bakorban, ada bakorban, kita tambahkan juga di sini sudah. Turun al-hos 34 nempel di sini, ya. Artinya setiap roh yang dihembuskan ini disyariatkan, diperintahkan untuk berkorban. Berkorban itu kalau terjemah tadi ya menyembelih sapi. Tapi kalau bahasa huruf, berkorban itu artinya kembali lawan aku, ibu baparakan lawan aku gitu. Nah, cara berparak dengan Tuhan itu dengan menuruti perintahnya, melaksanakan perintahnya. Ketika diperintahkan menyembelih dengan hewan penyembelihan atas hasil rezeki tadi, itu cara, itu syariat caranya. Nah, ketika orang berkorban itu, apakah ia kembali? Apakah ia mendekat? Belum tentu. Betul, ya kan? Artinya saya korban itu adalah syariat, bentuk daripada bahwa benar-benar kita ada di sini. Ini wazah, nih di huruf sa ada di sini. Saiku mandiriku, nih, nah, hidupku, matiku, ibadahku, ya, samuan adalah kita bisa duit, kan adalah bisa diri kita ada juga, adalah bisa sampai kita ada juga. Sudah ketiadaan bagi kita. Nah, imbas sudah ada, barulah yang disebut dengan tubuh, hanya berbungkus tubuh. Tuh. Nah, sudah berbungkus tubuh. Disinilah yang disebut dengan nah, disitu kha dan jim sudah dibungkuslah oleh huruf. Artinya hati ini tidak tampak lagi, yang tampak adalah kehidupan al-hayat yang tampak. Kenapa? Tangan bergerak adalah menuduh hati lahir bergerak, batis bergerak, tubuh ini berkorban menyembelih sapi adalah hati yang kalian menyembelih. Nah, anak berkorban seolah-olah nah ini lagi nih, nang menjulung giat seolah-olah ini
Padahal di sini semua sudah ada. Kagak kelihatan lagi hati. Itu maksudnya, artinya kita mempelajari huruf sin dan oh, berarti ya batang tubuhku ini yang pertama nih huruf H berasalnya. Dapat kita jawabannya, dari mana asal kita, batang tubuh kita dari mana, nyawa kita dari mana, kenapa tangan kau bagar? Oh, yang disebut dengan al-khayal, roh. Dapat kita, oh semua adalah manusia yang bergerak beraktivitas di luar catatan. Ada Tuhan jelas banget sudah berapa juta tetes air hujan, sudah ada catatannya, kadang mau kurang, kadang mau lebih. Satu lembar daun gugur pun sudah ada catatannya. Kita yakini dahulu itu Allah sudah mencatat semua. Maka kita bertindak di sini sudah sesuai apa yang tercatat di sini semua. Jadi ini komandannya, iya sebenarnya. Nah, itu semua. Cuma yang tampak ha dan jim. Karena ini tubuh nih, yang tampak ini sudah hasilnya lain ulangnya. Yang tampak berjalan kada awak lagi pasti betis. Yang tampak melihat kada awak lagi pasti mata. Berubah lagi. Itu maksudnya. Jadi inilah ketika kita memandang apapun diri kita, nah inilah yang disebut dengan uluhiyah. Itu uluhiyah sahabatannya. Ini banyak nih, taman batis nih, kan banyak semua tadi nambahkan tubuh uluhiyah kan. Semua berasal dari mana? Semuanya berasal daripada roh. Hanya ini kembali ke sini. Nah, berarti semua yang ada yang maulah. Siapa yang maulah? Nah, sebut dengan rububiyah. Kalau kita belajar, oh kaitukah diriku dicipta? Oh seperti itukah aku dicipta? Oh aku berkorban. Nah sekarang kalau kita kawa berkorban, ya kawa berkorban, marga aku ada duit pangjar, jujurlah kira-kira kita berkorban tuh marga ada duit, ya marga ada apa? Syariatnya bujur aja, duit ada di mana? Duit ada di sini. Nah seolah-olah ini apa? Padahal korban itu sudah ada di sini. Nah, korban marga apa? Marga adanya duit. Kalian tahu korban itu marga apa? Sudah ada catatan di sini. Kita berkorban itu sudah ada catatan. Akhirnya apa? Hilanglah duit, lebur duit. Lalu kita kadang mau merasa rugi karena korban kita sesungguhnya ada di sini, penyerahannya di sini sudah. Kadang mau, biar kadang dapat betisnya, kadang dapat kepalanya, kadang mau protes, tenang aja kita. Karena kita niat korban, bukan menjolong duit tadi hendak mendapatkan betis sapi, hendak merasakan sapi, bukan itu. Tapi niat kita adalah benar-benar korban penyerahan itu. Kembali kita ke sini. Nah, kalau sudah kasih ini apa aja tampak pasti di semua. Ini yang disebut dengan fitnah dunia. Itu fitnah dunia ngarannya kita. Apa aja dituduh, taman dituduh, batis dituduh. Itu semua padahal semua anggota tubuh ini tidak akan bisa beraktivitas apapun tanpa adanya ada yang di hati. Kenapa bisa? Semua sudah tercatat di situ. Tapi ada yang berpendapat si Dinto aja menderita liver itu adanya hati bangkak, berarti catatannya rusak lah, hati bangkak. Lalu berarti hati yang disebut bengkak itu adalah fisik, ya kan? Hati yang dilihat yang dibalah nang itu adalah fisik. Maulah catatan yang di dalam itu rusak. Itu maksudnya. Catatan itu bukan berbentuk huruf yang seperti tertulis di papan tulis. Kalau kita artikan apabila batang tubuh itu rusak, cabut jadi hatinya, bisa hilang catatannya. Hati adalah simbol.
Hati yang disebut yang sesungguhnya adalah kalbu. Kalbu yang tempat catatan itu yang kita tidak mengartikan hati itu dalam bentuk fisik dan daging menggumpal tadi, bukan itu. Lalu apa? Nah di tubuh inilah, di mana ada akal pikir. Nah disinilah yang disebut dengan akal pikir. Nih, itu ada akal pikirnya, akal dan pikir. Nah di sini disebut dengan tadabbur. Nah sekarang kita berada di mana? Kita berada tubuh sekarang. Oh ini sebulan aja lagi nanya. Para sudah berkorbankah kadang? Apa nih? Kita akan memunculkan depannya pasti. Mampukah kadang? Jawaban itu, ungkapan itu kita tidak bisa mengungkapkan sekarang. Oh ada mampu. Oh aku mampu. Ya, kada bisa diungkapkan sekarang. Oh aku jadi Jawa ini ada aja. Dulu sekarang dulu mampu nih. Ya, mampu. Bahasanya mampu sekarang. Maksud daripada korban di sini akal pikir itu lebih kepada jahiliyah duitnya tadi dahulu, belum ada sapinya. Kumpul dahulu. Masih mampu udah berkorban. Tentulah pelaksanaan kayaknya itu pasti terjadi. Walaupun 90% pasti bila mendung, 90% mendung akan terjadi hujan tandanya. Kalau memang catatannya ada di sini kita berkorban, kita akan pasti menjalani korban tahun ini. Itu aja. Jadi kita ada menuduhkan aku rezekinya aja. Namun dilihat situasi rasanya ada mungkin jaga korban tahun ini. Bolehkah berkata itu? Boleh. Tapi itu hanya tertahan di sini. Mampu tidak mampu, mampu atau tidak itu hanya di akal pikir. Tidak boleh kita masuk ke dalam. Silahkan kita berpikir kawa atau kada kawa itu silahkan itu. Tapi jangan pernah masukkan ke dalam. Jangan pernah. Karena Al-Quran fasholli li rabbika wanhar. Orang yang disebut berkorban itu adalah orang yang menyerahkan diri, orang yang tahu lawan dirinya. Itu orang berkorban. Menyembelih itu syariatnya aja bukti bahwa itu benar-benar ampun Tuhan. Bala syahidna anna antallah. Jadi berkorban itu sebagai wujud bukti inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Buktinya aja, bukti syariatnya. Hatinya kita yang menentukan. Bacalah hati kita seorang dulu. Belajar kita baca hati. Oh ujung-ujung kata hendak ada berkorban kali aku jar. Kayak apa berkorban lah itu. Bakawanan pamnya. Bukan itu kita. Itu bila ada rasa ngalih atau rasa apapun itu andaknya di akal pikir aja. Jangan sampai ke situ. Pokoknya aku ya tahun ini harus sempat berkorban. Silakan berniat cepat. Cita-cita kuatkan seperti itu. Silakan. Karena hari-harinya pada aja tahun kita. Kalau memang ditakdirkan ada kemampuan untuk berkorban, berarti kita sudah mentadaburi boleh ke catatan dasar. Pasti akan terlaksana korbannya. Kayak itu hanya kita. Jadi kadang mau hidup tuh gelisah. Enggak. Sebulan aja lagi aja. Masa tipis benar harapan gelisah ya? Oh, gelisah. Kada perlu gelisah. Akal pikir ini mampu tidak mampu, disinilah kita berusaha. Tuh. Sebulan lagi aja. Tetap kita berusaha. Nah, katanya bercanda berusaha. Tetap usaha. Ya,
Begitu dapat, berarti memang ada catatan di sini. Begitu sampai hari akhirnya, gagalnya. Uyuh sudah jauh mengusahakan karena kawan jualannya. Tapi memang catatannya ada. Gitu. Jadi kita tuh kadang mau, begitu sesuatu yang kita perjuangkan kadang kita dapatkan, kadang mau kita putus asa. Kadang mau putus asa. Begitu sesuatu yang kita perjuangkan, kita dapatkan, kadang mau juga kita berbangga. Juga ya. Begitu kita dapatkan, nah ini catatannya ada di sini. Itu namanya pasal. Kata-kata pasal itu ke situ karena bukannya. Artinya rentang jarak kita sebelum penyembelihan sapi itu, kita sudah mengenali semua susunan hidup kita. Kita mengenali susunan diri kita. Akhirnya kita mengenali cerita hidup kita. Tahu kita sudah. Itu makanya kan ada lagi ketiadaan bagi kita, itu yang disebut wanhar kenapa. Yang berikutnya, kenali dari mana asal usul kita. Dari bedak roh. Selesai kan? Daripada roh, ini simbolnya adalah roh. Kemudian setiap roh ia dicipta menjadi jahir, batang tubuh menjadi nyawa, ya sudah membawa fitrahnya. Gimana cirinya? Nih huruf H. Maka yang dipertanggungjawabkan itu adalah perbuatan rohnya. Roh jadi tangan beraktivitas, itu tanggung jawab. Balasannya ada. Ia berzikir dengan ruas-ruas jarinya, itu balasannya ada. Maka yang kita yakini, ternyata semua diri kita itu akan mendapatkan hisab atau balasan. Nih kita tangan berusaha nih, usaha tangan. Ada berduit, tapi kadang berkorban, ada hisabnya, lebih berat hisabnya. Takutnya ada keperluan lain kayaknya jangan. Ya kan? Barang siapa yang diberikan rezeki lebih pada yang mendekati harinya tuh. Pada hari berkorban itu ada aja duit, tapi ada berkorban, nah itu akan lebih berat dengan hisabnya. Karena kenapa? Berartinya menjauh. Kata-kata posol itu berarti menjauh, kada mengenal aku, kada menemui aku. Kalau kata-kata sholat, misalnya kita artikan as-sholatu mirajul mu'min, yang sholat itu adalah menemui aku. Al-fadulullah ka'anaka tarah. Berarti yang masih tentang pertemuan mana? Nah, sekarang kita yang selalu berusaha dengan gigi ini, artinya bisa ya mundur dahulu sudah, karena kan ada kemampuan. Nah, begitu asal pikir kita merasa ada kemampuan, inilah kita sudah hijau dengan hati. Inilah yang disebut jangan dekati tempat sholat. Tadi mendingin kita. Artinya kalau bisa berpikir lagi, kan diusaha lagi, meyakini diri kamu siapa, sudah keras jadinya. Maka sebelum penyembelihan, apa garang korban? Korban itu pertama menghilangkan keserakahan. Pertama keserakahan akan diri, tanganku nang usaha, otakku nang berpikir, pasti gitu kan? Hasil yang kita dapat akhirnya apa? Bersusah payah mendapatkan ini. Nah, itu serakahan. Kemudian merasa keakuan diri, khawatir akan dunia, banyak. Maka korban menghadap Tuhan itu artinya kembali kepada Tuhan itu dalam rangka penyerahan diri tadi. Ini diri namanya serahkan nih, semua ini shock. Makanya wastainu bil sabri, kata huruf syad juga. Kemudian ada huruf lamnya, fasolli. Apa yang dimaksud dengan huruf lam di sini? Lam artinya maha halus. Disebut dengan makhluk. Ternyata aku ini makhluk. Ternyata aku ini ciptaan.
berarti harus tunduk. Semua ciptaan itu pasti binasa. Apapun yang dicipta pasti binasa. Aku kalau binasa, awalah kita menghindar, maka terimalah semuanya. Ya, artinya menerima, terima semua. Pasoli, terima ketentuan diri kita semua, nama kita, bentuk kita, sifat kita semua, karena sudah ditentukan. Maka kata-kata pasoli, Rabbi, Rabbi ini kan Rabbana, itu artinya Tuhanku, ya. Maka kata-kata Rabbi ini apabila kita sudah pasoli, maka kita sudah menyaksikan ampunannya, atau kita sudah mendapatkan ampunannya, berarti kita sudah menyaksikan. Nah, inilah yang disebut dengan man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, kenal ini siapa Tuhannya. Nah, sudah kita mengenal sini. Nah, maka orang yang sudah mendapatkan ampunan Tuhan, yang menyaksikan, dia disebut dengan kafah, bukan kafir. Makanya kita pisah huruf kaf di sini. Kaf di sini bisa juga. Nah, bisa kafar, bisa kafir. Nah, bisa dua di sini. Antara dua aja. Pasoli li rabbika. Orang yang mengenal diri, orang menang sholat, tapi kadang mengenal dengan dirinya. Nih ujungnya, sembahyang terus, beribadah, berkorban 42, tapi kadang-kadang cerita dirinya, nih, mau sembahyang dia, padahal kafir lah, bukan benar kafir lah. Fawailul lil musalli, lalainya dalam beribadah. Di mana anaknya? Fawailul lil musallin, neraka wail. Kan sama. Kenapa ada ancaman neraka wail? Karena ia begitu sholat, merasa dirinya yang sholat. Siapa membergerak tangan, mengangkat takbiratul ihram, lidah mengucap takbiratul Allah Akbar, itu siapa? Kadang-kadang merasa aku sama engkau waktu lalai katanya. Kalau dalam konteks korban sama, merasa berduit, melihat sakti tetap sakti. Sedangkan Ibrahim aja menyembelih Ismail, ada sama. Ada Ismail dipandang lagi, kadang-kadang lagi Ismail berubah menjadi apa? Kambing kah, domba kah, sapi kah, unta kah? Artinya tidak terpandang lagi Ismail, berubah sama. Bila sapi, kita ada badan sapi lagi, penyerahan kucuran darahnya itulah nanti yang akan menghantarkan kita. Inilah yang disebut dengan mengucurkan darah. Supaya kita tuh sampaikan asal kita dari tubuh boleh ke hati, hati boleh ke darah, darah boleh ke air, sampai cahaya boleh ke satrom, satrom boleh ke. Nah, sama itu juga kita boleh. Maka rentang waktu penyembelihnya yang mengucurkan darah, simbol. Jadi penyembelih itu adalah simbol juga syariat. Jadi kalau kita tahu Al-Quran itu adalah tauhidnya, hadis itu adalah syariatnya. Nah, sekarang kenapa bunyi ayat fasali rabbika wanhar? Ini kita kenal sudah dengan diri seperti apa, bagaimana kita dicipta, diproses. Sudah kenal kita, berarti kita sudah mengenal dengan Tuhan kita. Yang mengenal sudah dengan Tuhan kita disebut dengan korban. Jadi wanhar ini orang yang mengenal dengan dirinya disebut dengan orang itu berada sudah di nurnya. Nah, boleh kita kasih ini saja. Tuh, di mana saja semua. Sampailah kita ke titik sesuai apa yang kita kehendaki. Itu nggak kata-kata wanhar qaribun. Nah, orang mendekat kepada apa? Mendekat
Jadi seolah-olah di sini penyembelihannya. Nah, tujuannya Pak mendekat, bolehlah kasar. Kembali kepada nur. Jadi nur di sini sama dengan nabara, kan roh dihembuskan, simbolnya alif, kemudian ha, kemudian nun ini adalah karena sudah bersaksi. Bala syahidna itu kan sudah bersaksi. Bolehlah pulang ke asal, boleh pulang ke asal, yaitu wanafatu fihi birruhi, masuklah ia kepada atau dalam ampunan. Ini disebut dengan rahmat. Jadi ujung manusia atau korban kasambahyang samuan berakhir dengan huruf ra, berarti mendapatkan rahmatnya. Gitu. Jadi ramai kita kalau melihat Quran itu bacaannya ada, terjemahannya ada. Coba jangan dibaca terjemahan dulu, kita belajar mengutip huruf. Kayak pagar penjelasan dalam satu kalimat Al-Quran itu nampak bisa kita amalkan dengan tepat. Ini konteksnya adalah ilmu huruf. Artinya konteks daripada ilmu huruf, kita baca Al-Qurannya, lihat di hurufnya, putih di hurufnya, susun. Bisa jadi kita sendiri-sendiri menelaah sendiri konteks daripada perintah dalam satu ayat itu seperti apa. Kalau di sini kan qoribun, kalau di Al-Waqiah mendekat artinya. Maka berkorban ini adalah cara mendekat. Mendekat kepada apa? Bolehlah kepada nur tadi itu caranya. Jadi itu kena sirkulasi atau Google Map kita itu sama. Kita tuh korbannya sama di situ. Kalau sudah berada di sini, mana dunia? Mana duit tadi, mana diri kita, mana kulit, daging, kuku, rambut, mata, telinga kita adalah, kan ada lagi di sini. Hilang sudah, karena sudah berada di situ. Nah kita khawatir kalau besok ada berduit, besok ada apa-apa, semua adalah kepikiran kita mulai di sini. Maka pikiran itu akan lenyap sendiri. Kalau ada lagi pikiran itu. Nah kan sudah sampai di sini, kita memahami rahasia korban yang sesungguhnya. Maka bagi para yang berkorban dan masyarakat luas memahami kata-kata korban, insya Allah dalam pelaksanaan korbannya itu secara syariatnya nanti dagingnya pun semuanya tidak akan dipermasalahkan. Karena korban ini sudah di mana-mana selalu jadi masalah ketika sudah hewan itu disembelih. Itu pasti sudah. Makalah iyalah keributan banyak sudah itu. Maka orang yang memahami rahasia korban, konteks korban itu bukan hendak merasakan daging sapinya. Konteks korban itu bukan hendak merasakan bagaimana lezatnya daging kambing atau daging sapi, bukan itu. Konteksnya itu di sini, ada di sini, kita kenali dulu pasoli. Maka silakan lagi. Ada lagi yang terjemah pasoli lirabbika wanhar. Kebetulan kita berkorban itu setelah sembahyang Idul Adha. Lalu pasal ini diartikan dengan sembahyang Idul Adha tadi. Lalulah diartikan itu. Karena konteks itu kan pasali rabbika, sembahyang dulu. Kemudian konteks yang lain lagi. Pasali lirabbika wanhar, berkorban sembari sholat setelah korban. Kita balik juga tetap. Nah konteks sholat setelah berkorban minggu depan akan kita bahas. Kenapa? Apakah ada sholat setelah penyembelihan atau ada di mana duduknya sholat setelah penyembelihan? Di sini konteksnya kembali. Kata-kata posfoli di sini adalah kenali dahulu. Maka konteks sholatnya itu kapan? Secara syariatnya kapan? Nah ini akan kita bahas nanti di minggu depan. Kalau kita bahas pada malam hari ini, kita ada masuk. Kali ini penting banget nih. Kita ini sebelum berkorban harus posisi kita berada di short, lam, dan ya. Tadi masih mau adu aja. Itu konteksnya masih mau adu. Jangan sampai korban itu gagal, dan jangan dia berpikir korban yang tahun lalunya, dan tahun lalunya dia gagal. Jangan.
Kenapa? Karena kita malam hari ini masih proses belajar. Selama kita masih proses belajar, amalan kita yang terdahulu itu pasti akan dapat ampunan, dapat rukhsah, dapat keringanan. Kecuali sudah merasa, memang ada sebagian kalangan dari kita cukup sudah dia ilmu yang terdahulu, cukup sudah kita aja. Artinya tuh dia ada tak amalakan lagi ya, saking banyaknya ilmu, berarti dia sudah menghentikan belajar. Maka ketika ia menghentikan belajar, seketika itu apabila ia mendapatkan kesalahan, hisabnya lebih berat. Belajar itu kan ada batasan sampai kita kada bernafas lagi, terhenti kita di situ. Tapi kalau sudah ia menyatakan cukup ilmu yang ada, itu akan lebih besar, lebih bahaya. Jadi ampunan Tuhan itu karena kita ini masih ingin mencari yang lebih tepat lagi. Tahun ini kita mungkin merasa akan lebih benar, akan lebih tepat. Nanti akan kita bahas lagi, oh ternyata masih kurang. Kita tambahin lagi, kita pelajari lagi, kita terus lagi. Ya kan? Puji Tuhan, orang ini masih proses belajar terus nih. Ini anak mewakili aku, karena mendatangi aku dengan cara penyembelihan, mendatangi aku dengan cara takbiruku dan sujud, mendatangi aku, menemui aku, banyakkan dirinya. Itu dalam rahmat Tuhan semua kita. Inilah yang disebut dengan syahid. Jadi belajar sama aja. Apakah kita di sini berdiri merasa berilmu? Kada. Kita pun sambil belajar. Buktinya apa? Kita menulis hurufnya, kita telah, kita belajar. Kita bukan kalau merasa melajari sini kita pun masih belajar. Dengan pembahasan yang kita bahas ini, korban akan kita hadapi, kita bahas ya, kita belajar hurufnya, konteks hurufnya kita bahas lagi. Jadi sama-sama kita ini tidak menghentikan untuk bermajelis ilmu, kada kita hentikan itu sampai akhir hidup kita, kada kita hentikan. Kenapa? Banyak sudah di Sirah Nabawiyah dan kita sudah jelaskan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, tapi di akhir hidupnya ya berusaha ribut, dia mendekati, dia mencari dirinya. Kenapa aku bisa membunuh 99, aku tambahin pulang jadi 100 nyawa, kenapa aku bisa seperti itu? Apakah dosaku bisa diampuni? Ia cari Tuhannya. Ternyata jawabannya apa? Ampunan Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Pertamuan di situ. Perlukah kita takut akan kehidupan kita yang terlalu? Kada perlu kita takuti, kada perlu kita risaukan selama kita masih menuntut, selama kita masih belajar. Jadi dalam rangka majelis ilmu kita ini adalah, kita ini ingin menyempurnakan hidup kita ini, diri kita ini. Nah, kayak apa garam Tuhan mencipta? Kayak apa garam hidup itu nak sewujudannya? Kayak apa garam kayak matinya? Itu yang kita pelajari. Apakah kita belajar di luar dalil? Al-A'raf 172, silakan ada Qurannya. Al-Hajj ayat 34, Al-Kautsar ayat 2. Semua dijelaskan sudah di situ. Itulah tujuan kita. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan bahas ada setelah korban. Selama ini kan bingung pasti masyarakat. Ada yang sholat, ada yang tidak. Sebagai gambaran, setelah tawaf ada yang disebut dengan sunat tawaf, 2 rakaat sunat tawaf. Begitu ia sudah mengelilingi hati, begitu ia sudah masuk ke dalam hati, ia menemui. Maka rangka penemuannya di situ adalah ketika sudah menemui hati, ia menemui asal hatinya kemana. Insyaallah akan kita bahas secara ilmu huruf di minggu depan tentang 2 rakaat sunat kurban. Jadi malam hari ini cukup pendek, yaitu kita membahas Al-Kautsar ayat 2 secara ilmu huruf. Fasholli li rabbika wanhar, sebagai aksar untuk lebih memperjelas hakikat kurban itu. Sekarang begini hakikat kurban. Hal yang nyata di muka bumi ini, contoh aja, orang hendak mendapatkan bini aja, wani menjual pahumaan.
habis-habisan. Ya, sama. Kita hendak menukar sapi, habis-habisan cara berusaha untuk mendapatkan sapi. Berjuang. Nah, kenapa kita tadi wani berjuang? Habis-habisan besan tujuan apa? Tujuan kita hendak memiliki atau apa? Sama anak mana mumi. Nah, di situ hakikat kita korban itu ada amsal-amsal, gambaran-gambaran lain dalam perilaku kehidupan manusia itu banyak digambarkan. Jadi kalau kita pandang, kita rasakan ilmu semua di situ. Jadi inti kesimpulan pada malam hari sesuai hadis, korban itu adalah menghilangkan sifat keserakahan, utamanya yang sering dituduhkan kepada ula, usta, dan okapah yang ditimbulkan oleh 3 sifat itu. Jadi korban ini menghilangkan atau menanggalkan 3 sifat. Yang pertama sifat ula, sifat iblis, hasad dan hasyud. Hasad itu adalah rusaknya hati. Hasad itu orang penyakit hati, melihat orang nyaman, susahnya. Melihat orang susah, senangnya itu hasadnya. Yang kedua hasud. Hasud itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang buruk. Hasud satu. Kemudian hasutan yang bersifat dipandang baik, ia memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan, sedekah, sholat, bisa dari iblis, belum tentu dari malaikat. Bisa tuh dari iblis. Kenapa? Agar diletakkan kesombongan itu ketika sholatnya, ketika sedekahnya. Jadi kadang-kadang kita takut. Contoh, seorang ulama, orang ini banyak bayang. Sifat hasad dari iblis itu kadang melarangnya sama kita. Pasti ketika ajian berkumandang, dia nak guring di garahnya orang. Johor. Apa aja bila juhur terbangun topang, bila subuh terbangun topang, ya digeraklah oleh iblis. Belum tentu malaikat pada. Kenapa? Karena orang ini kadang-kadang dirusak. Ini kalau dirusak setelah sholat. Sombongnya di dalam sholatnya, sombongnya di dalam sedekah, kan bahaya juga. Bila Anda mengenal ilmu diri, hanya mengerti tentang hukum itu, kadang binandung dengan tipuan seperti itu, sifat hasad iblisnya itu. Makanya iblis itu paling takut bukan melarang orang tidak sholat, tapi iblis itu justru hasutannya terbesar itu adalah memerintahkan manusia itu untuk sholat. Begitu orang itu sholat, ia akan semakin mudah memasukkan banyaknya sifat keburukan. Itu paling mudah ya, karena nyata sudah. Makanya belajar ma'rifat itu kita mengenali apakah ini bujukan godaan iblis untuk kita mengerjakan sholat, padahal itu kalau dibaca oleh diri kita seorang. Intinya bila kita sembahyang itu mahayang sepanjangan sembahyang, Allahu Akbar, ingat lawan arwah siapakah, ingat lawan kejadian apakah, Allahu Akbar, sampai tuntung kami penjelasan tuntung sampai salam itu barangnya sembahyangnya tuh iblis rame banget. Pinang tuh ya di situ. Kadang mau bully, kita ini kadang mau bully. Kenapa? Karena diulahnya kisah di dalam sembahyang kita tadi. Fawailul lil musholli, tadi itu lalai dalam sholatnya. Jakainya mengenal tuh dengan Tuhannya, kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhannya. Karena hawa iblis merusak kita di dalam keadaan apapun, kadang dirusak kita ini. Saat kita terpuruk, kita berusaha terpuruk, ada kolehan, ya, kadang mau gelisah, kadang kau disuruh iblis. Karena kita sadar memang catatanku hari ini, kadang kolehan, kadang dapat. Walaupun nafsu dia berusaha, kalau dirusak, kadang dirusak. Begitu sesuatu yang kita dapatkan, bisalah kita berbangga juga. Merasa harap, merasa kuat tenaga, kadang juga catatan.
aman kayak itu aja, kada usaha. Hari ini ke pasar, ke usaha, mau sudah ditatuakan oleh itu. Bila kita bangun di rumah, lah memang kita tanya kalau ke pasar, belikan itu. Kada kawan, tidak ada bahasa yang menyatakan kalau memang kita sudah ditetapkan surga dan neraka, buat apa sholat, itu bahasa itu kada bisa diterapkan. Kenapa? Kita tidak sholat pun tidak ada takdir kita untuk sholat. Kita sholat pun sudah ada takdir kita untuk sholat, sama kembali di situ, tidak ada bahasa itu. Kalau itu dimunculkan, berarti bahasa itu memang dicatat sudah dimunculkan juga sudah itu. Syariat juga kita sama kita di situ. Nah, jadi pembelajaran kita, kajian kita ini, apalagi sudah umur kita secara syariat bertambah, secara syariat, secara ketuhanan kita ini semakin mendekat, ya kan? Bukan berkurang, semakin mendekat. Jarak kita ini semakin tipis sudah. Maka tujuan majelis ilmu kita di sini adalah pembersihan hati. Kalau masalah syariat, masalah sembahyang dan sebagainya, rasanya sudah lebih daripada cukup sebenarnya. Tapi ada metode-metode lain yang belum terungkap, pasti akan kita ungkap. Kalau dahulu-dahulu kita sudah mempelajari sholat, bacaannya, gerakannya, maknanya, maknanya itu dijelaskan dengan hadis, misalnya dengan tafsir misalnya. Sekarang kita ungkap, kita bongkar dengan huruf. Di dalam sujud, oh ternyata apa garang sujud itu? Oh ternyata ada huruf sinnya, ada huruf jimnya, ada huruf dal, sajadah. Ya kan? Apa garang arti sajadah? Nah itu boleh nanti akan kita bahas. Jadi kita paham ketika sujud itu apa garang sujud. Kalau orang memahami sujud membungkukkan kepala aja, ya kan? Tapi pikirannya akan ditunduk, hatinya akan ditunduk, sombong masih, itu kan sujudnya ada. Nah di sini artinya nang benar-benar sujud itu nang seperti apa. Jadi antara syariat dan ma'rifat itu klik jadi sama. Bila cangkirnya tuh ukuran 200 mili, bajunya 200 mili juga takarannya. Itu sama, syariat dan ma'rifat itu sama isinya. Jangan sampai kurang sebuti, harus sama. Itu tujuan kita. Sholat di minggu depan kita akan lanjut. Masih banyak yang menjadi problem, pertanyaan, kekurangan, keraguan-keraguan tentang sholat sunat kurban. Sholat sunat yang dilaksanakan setelah penyembelihan. Insyaallah akan kita coba bongkar dengan ilmu ulum. Maka kajian pada malam hari ini ditutup sebentar. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berkumpul lagi. Ada sebulan lagi lah korbannya. 4 minggu kita berjuang. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.